Sebelum saya ngomong masalah flek melasma, ya saya mau share sedikit. Hari ini saya jalan ke Makassar, ya. Hari ini saya ada visitasi ke klinik Makassar di Beautiful di Makassar, dan ada pasien yang saya nemenin ya, tim Makassar buat konsul, operasi dan lain-lain ya. Jadi hari ini ada 30 pasien yang datang khusus buat konsul flek melasma. Wow. Ya 30, bayangin. Ada 30 pasien konsul buat flek melasma dan case-nya berat-berat loh. Ya, case-nya tuh nggak ringan-ringan gitu. Di Makassar itu banyak beredar skincare abal-abal. Jadi korban-korban skincare yang abal-abal itu lumayan banyak ya. Dan itu yang korbannya dari berbagai lapisan, gak cuma orang yang relatif nyari murah, tapi juga orang-orang yang berduit pun banyak yang jadi korban. Kenapa? Karena mostly orang Indonesia, ibu-ibu nih kalau perawatan itu senang sesuatu yang sifatnya instan. Ya. Kalau bisa hari ini di treatment, besok cakep. Nah itu nggak mungkin ya. Perlu waktu, semuanya itu harus pelan-pelan gitu. Ya. Jangan buru-buru gitu. Jangan nyari produk yang hari ini dikerjain, besok langsung kinclong nggak karu-karuan gitu. Ya. Itu biasanya sesuatu yang terlalu keras dan efeknya jadi bahaya gitu. Malah merusak skin barrier biasanya. Ya. Malah merusak skin barrier. Oke, coba kita lihat. Oke, sekarang saya akan mulai bicara mengenai apa yang terjadi. Saya share dulu ya. Saya sebenarnya rada males ngelayanin, udah males nih ngelayanin, udah mulai norak nih ya. Udah mulai norak dengan sekelompok orang yang bikin postingan-postingan nyeleneh lah gitu ya. Kampungan caranya ya. Saya menahan diri untuk nggak terpancing secara personal gitu, nanti jadinya jadi personal banget gitu ya. Jadi tetap fokus ke masalah flek melasma aja. Cuma saya akan menjawab beberapa isu yang mereka angkat gitu. Yang pertama, wah dokter Tompi itu kan dokter bedah plastik, ngapain ngurusin flek melasma, emang punya kompetensinya? Nah ini saya jawab ya. Bedah plastik adalah ilmu yang mempelajari struktur jaringan. Semua jaringan kita pelajarin, kulit, tulang, otot, semuanya. Ya. Jadi yes, ngurusin kulit itu bagian dari pekerjaan saya gitu. Apalagi saya bermain di estetik, itu yang pertama. Yang kedua, Anda silakan browsing di luar negeri, banyak banget dokter bedah plastik yang concern dengan masalah flek melasma. Ya, browsing deh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, buat mereka-mereka yang komplain dengan saya ngurusin flek melasma, ya apa kabar dengan dokter-dokter GP estetik yang ngurusin flek melasma? Saya juga pernah dokter umum kan, ya, gitu. Terus yang keempat, cara saya ngurusin flek melasma beda dengan cara kalian gitu, ya. Saya nggak pakai ilmu yang lo terapin ke pasien gitu. Kenapa? Karena menurut saya nggak efektif gitu aja, malah ngerusak gitu. Menurut saya gitu, ya. Jadi yang saya pakai apa? Yang saya pakai ilmu bedah plastik. Ilmu bedah plastik yang saya terapin buat ngeberesin masalah flek melasma. Oke, sekarang begini. Saya akan share sedikit cikal bakal kenapa sih kok dokter Tompi saya jadi mulai ngurusin flek melasma. Ya, saya praktek hampir 15 tahun. Ya. Setiap saya praktek ketemu dengan pasien-pasien saya yang operasi ya, itu saya lihat loh, ini kok kulitnya pada berantakan semua. Jarang saya ketemu pasien saya yang kulit itu bagus gitu. Dan kebanyakan pasien saya middle up, jadi pasien orang mampu gitu. Dan mereka biasanya senang perawatan ke center-center estetik. Nah saya selalu nanya sama mereka, ibu diapain aja selama ini, kok kulitnya bisa begini? Iya dok, saya juga udah stres nih. Nah di situ mulai ceritanya. Banyak pasien-pasien saya cerita mereka udah ngerasa capek banget berobat kulit. Dari yang tadinya kulit saya nggak apa-apa sampai sekarang jadi begini. Nah, pengertian kulit yang nggak apa-apa tadi kulitnya kayak kulit leher lah, relatif sehat gitu ya. Terus karena pengen kinclong, ngeliat orang di Instagram, ngeliat orang di sosmed kok bisa kinclong, jadi pengen dok gitu. Akhirnya saya ikutin tuh ya.
Nah, ada yang salah kaprah, ada yang menggunakan skincare yang abal-abal, ada korban gitu. Tapi mostly enggak. Mereka cuma ngikutin protokol ya laser, peeling, krim malam. Nah, krim malamnya ya pakai etiket biru ya. Nah, cuma mungkin terlalu keras gitu. Mungkin terlalu keras ya, atau bisa jadi pasiennya bandel. Karena sering problemnya begini nih. Ada tuh kalau yang ngerawat kulit ikut pakai etiket biru gitu ya, atau dengan protokol tertentu dengan di laser atau di peeling segala macam, itu kan modalitasnya. Itu lumayan sering pasien begitu kalau dapat obat etiket biru, dapat skincare etiket biru ya, itu sering kali pasien ngerasa wah ini bagus nih, kulitnya jadi cakep ya, kulitnya jadi mengkilap, putih, bersih, suka nih, keren nih. Karena dia ngerasa bagus, akhirnya apa, dia sering kali pasien juga salah nih. Mereka langsung datang ke apotek, ke kliniknya, ke apotek, langsung tebus resep. Saya tebus resep yang kemarin lagi mbak, gitu. Tanpa ketemu dengan dokternya. Nah, kalau ini kesalahannya di pasien. Karena seharusnya kan biasa kalau skincare etiket biru, setahu saya, dokter yang ngeresepin itu kan udah ada zat-zat yang memang keras, harus dengan di bawah pengawasan. Biasanya mereka akan tapering off begitu. Kondisinya udah mendekati atau tercapai yang diinginkan. Nah, kalau pemikiran saya harusnya kalau problemnya udah beres, ya pakai yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat, tinggal di maintain gitu ya. Nanti begitu ada problem baru balik lagi ke etiket biru. Kira-kira kayak gitu. Namun pada prakteknya seringkali penggunaan etiket biru ini bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun non-stop pakai itu terus. Akhirnya apa yang terjadi, yaitu karena di etiket biru itu seringkali ada hidroquinon, seringkali ada kortikosteroid ya. Nah, penggunaan steroid jangka panjang aja itu udah bikin kulit tipis, telangiektasis dan lain-lain lah ya. Nah, ini yang jadi masalah. Begitu penggunaan jangka panjang nggak kekontrol ya. Nah, kita tidak sedang membahas siapa yang salah. Apakah dokternya ngasih kebablasan atau pasiennya emang nggak pernah kontrol, dia beli sendiri, bisa aja ya. Nah, intinya adalah penggunaan zat-zat yang terlalu keras ini berkepanjangan. Nah, karena berkepanjangan akhirnya kulitnya terkikis, udah skin barrier pasti udah menjadi korban. Ditambah lagi dengan treatment yang kadang-kadang suka berlebihan. Saya sering dengar cerita, ini sekali lagi ya, ini bukan saya yang ngarang-ngarang, pasien yang cerita. Banyak pasien yang cerita di treatment peeling terus langsung dilanjutkan dengan laser dalam hari yang sama, dan itu bisa dikerjakan 3-4 kali dalam 1 bulan. Plus krim malam lagi. Ini dikerjakan bertahun-tahun. Ini nggak heran kalau mukanya jadi hancur. Ya. Buat Anda yang dikerjakan laser peeling secara berlebihan, ingat kata-kata berlebihannya. Ya. Nggak heran kulit mukanya jadi hancur berantakan. Nah, ini yang kita khawatirin. Ini yang sebenarnya yang saya kritisi gitu. Jangan berlebihan, karena modalitas laser, modalitas peeling, krim malam itu sesuatu yang saya juga pakai gitu. Ya, saya juga terapin itu ke pasien-pasien saya, tapi tidak berlebihan. Ya, saya tidak akan menerapkan ke pasien saya minggu ini di laser, minggu depan saya peeling, minggu depan laser lagi, minggu depan peeling lagi. Apa dua-duanya dikerjakan sekaligus? Enggak. Saya akan pilih salah satu. Gitu. Begitu tercapai yang saya mau, saya akan balik ke basic skincare, maintain aja. Kira-kira kayak gitu, itu yang saya terapin. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak nih penyimpangan oleh oknum tertentu ya. Oknum loh ya. Nggak semuanya, banyak kok yang bagus, banyak yang benar gitu. Tapi yang oknum ini yang membuat kulitnya menjadi berantakan. Emang bisa seberantakan apa sih? Ya. Ini mari kita lihat. Ya, saya udah siapin beberapa foto yang menurut saya mengerikan. Bentar ya. Ini kameranya di mana sih? Oh, itu dia. Oke. Alright. Kita lihat nih. Ya, awal sering sampai begini nih. Nih. Sering sampai begini. Ya. Siapa yang kulitnya begini coba? Atau begini. Ini udah lebih parah lagi nih. Ya, ini parah banget nih. Ya, atau nih.
sering kita ketemu case kulitnya sampai begini, ya. Nah, yang lebih mengerikan, sebentar. Ini yang lebih mengerikan. Nih, ya. Apa yang terjadi? Ya, beliau cerita ke saya, beliau pindah-pindah ke beberapa center di Makassar, ya. Terus yang dikerjakan ke mukanya, sepertinya beliau ini sempat jadi korban skincare abal-abal deh, ya. Tadi ceritanya agak simpang siur di awal. Saya rasa beliau ini sempat jadi korban skincare abal-abal, ya. Terus kulit mukanya berantakan, jadi nggak karu-karuan, skin barrier rusak, ya. Nah, terus yang tadi beliau cerita, beliau mencari pertolongan. Nah, akhirnya ke beberapa center dan yang dikerjakan ya selama ini di laser dan di peeling. Nah, itu yang saya kritisi. Kalau datangnya udah begini, masa di laser di peeling sih gitu, ya. Kalau di protokol saya tidak demikian. Saya tidak melakukan laser atau peeling pada case seperti ini. Kalau udah begini saya nggak akan laser peeling. Ini beliau ini masih akan disuruh datang di bulan depan buat laser lagi. Nah, tadi udah saya kasih arahan ya, sebaiknya sih jangan. Nah, ya, ini banyak yang begini. Oke, sekarang apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah skin barriernya itu udah hancur nggak karu-karuan. Kalau dalam kondisi begini, apapun yang dikerjakan pasti nggak akan pernah beres gitu. Jadi kalau saya fokusnya akan beresin dulu skin barrier. Itu kenapa penanganan flek melasma, kalau yang saya kerjakan di Beautiful, saya terapkan prinsip wound healing. Prinsip kalau saya mentreatment wound healing. Dan yang kita kerjakan itu adalah perbaikan skin barriernya dulu. Gitu supaya kalau skin barrier beres, fleknya tidak akan nambah. Karena kan pada faktanya Anda perhatiin deh. Setiap Anda berobat flek melasma, bagus 2-3 minggu, keluar klinik bagus nih. Ya. Keluar dari klinik, bagus kulitnya, bersih. Ya. Happy pasiennya. Tapi 2-3 minggu kemudian muncul flek lebih tebal dan lebih lebar. Betul apa salah? Coba komentar, saya mau baca. Benar nggak pada Anda yang punya flek melasma, ya? Di treatment dengan laser atau dengan dipiling, keluar dari klinik cerah bagus, ya, tapi nggak bertahan lama, cuma 2-3 minggu doang. Setelah 2-3 minggu, ya, fleknya akan lebih lebar dan lebih dalam, lebih gelap. Tuh, semua jawab benar. Ada nggak yang nggak demikian? Coba saya pengen tahu. Kalau ada, berarti oke tuh, ya, bagus. Tapi mostly yang saya tahu, yang saya pernah ngobrol ke pasien, hampir semuanya ceritanya yang tadi saya bilang. Hampir semuanya ceritanya itu semakin memburuk. Nah, mungkin ini juga ya, buat sejawat-sejawat saya yang saya hormatin, yang saya cintai di luar sana, yang beberapa hari terakhir ini sibuk bikin konten buat menyudutkan saya, ya. Kalau Anda mengklaim Anda bisa ngeberesin flek melasma, tolong dong diposting foto pre dan post, follow up 3 bulan, 6 bulan, setahun. Pengen lihat sebagus apa sih gitu jadinya, ya. Karena selama ini saya selalu mencoba stalking mereka ini, nggak pernah ada tuh postingan follow up jangka panjangnya, ya. Kalau foto atau video cuma memperlihatkan sebelum dan sesudah treatment, nggak usah deh, nggak penting. Karena pasti bagus, habis dikerjain 3 minggu pasti bagus. Jadi kalau misalnya sekarang baru habis dipiko, terus di foto, lihat nih beres kan, hilang kan, ya pasti orang baru dikikis, baru dihajar gitu. Tapi bisa nggak liatin ke kita, postingin, liatin biar pasien tuh percaya sama Anda gitu, ya. Nah, misal kayak yang saya kerjain ini, ya, ini, nah, lihat, ini yang saya kerjain dengan metode bedah plastik, wound healing, ya, bukan dengan protokol yang sama seperti yang dikerjakan di luaran. Saya nggak pakai laser, saya nggak pakai peeling, dan saya tidak pakai krim malam pada case seperti ini. Di tahap awal pengobatan, ya. Flek berat 1 tahun kemudian itu perubahan kulitnya, no edit, nggak pakai filter nih fotonya, ya. Nah, bisa ternyata.
Ya, jadi buat kalau ketemu case separah ini bisa jadi begini, pasiennya sedang bukan main. Ya. Nah, apa yang saya kerjain? Ya. Apa yang saya kerjakan? Bukan operasi. Buat ngobatin kulitnya nggak, bukan pakai operasi. Tapi prinsipnya prinsip seperti kita ngerawat bedah plastik, ngerawat luka gitu. Bukan pada prinsip wound healing. Apa yang saya kerjain? Satu yang selalu saya omongin, prinsipnya hormatin skin barrier. Jangan rusak skin barrier yang tersisa. Kalau skin barrier bisa dijaga, ya minimal dia jangan nambah. Tapi kalau makin kita exfoliate, ya makin tipis dia skin barriernya, ya semakin hancur dia nanti, semakin berat fleknya. Itu kenapa saya bisa jelaskan kenapa Anda setelah di treatment dengan laser atau peeling, ya fleknya jadi kelihatan bersih. 2 minggu 3 minggu kemudian nambah lebih berat dan lebih dalam, karena skin barrier yang tersisa semakin menipis, jadi semakin sensitif kulitnya. Itu yang terjadi, ya. Itu tadi satu aja kebetulan, yang lain pasti nggak ada yang beres. Misal, boleh, ya. Kita liatin lagi, ya. Kita liatin lagi yang lain. Sebentar, ini sebentar saya pilihin filenya, ya. Dengar sini. Bentar ya, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saya akan liatin beberapa sampel mana hasil penanganan flek melasma yang kami kerjakan di Beautiful. Ya, Beautiful tuh cabangnya udah banyak, udah di Makassar, Jogja, Bali, Bogor, Bandung, Bekasi, Surabaya, ya. Di Jakarta ada beberapa titik. Jadi semua ngerjain prosedur ini dengan SOP yang saya buat. Nah, kita lihat dampaknya. Contoh, ini saya lihatin lagi beberapa sampel lain, ya. Ini pasien sekalian operasi, sekalian perbaikan kantong mata, hidung segala macam, dan kulit. Itu mungkin, jadi bisa diberesin. Dengan kondisi separah ini aja udah treatment 2 tahun nih. Tadinya benar-benar okronosis mukanya, ya. Saya ingat banget pasien ini. Nanti saya mau cari fotonya, ya. Nanti saya mau share. Ini foto beliau waktu pertama kali ketemu saya, mukanya okronosis. Ya, sekarang begini. Ini treatment plus operasi. Jadi ada 2 yang saya kerjain, treatment dan operasi. Sekali lagi treatmentnya saya nggak pakai laser, saya nggak pakai peeling, ya. Saya pakai cara dokter bedah plastik. Ayo, apa lo? Ya, oke. Sekarang saya liatin lagi. Jadi ternyata bisa. Nah, sih kalau dicari nggak ketemu lagi nih. Sebentar ya, sekejap. Nah, ini juga sama. Ini pasien saya, ya, dulu kulitnya separah itu tuh. Ya, separah itu dulu. Terus sekarang udah mulai begini. Ya, ini baru 4 bulan. Dari begini jadi begini baru 4 bulan. Ya. Terus kita coba cari lagi. Sebentar, saya cari dulu. Ini juga sama. Ini juga saya kerjain treatment dan sekalian operasi mata dan operasi hidung. Lihat kulitnya dulu, udah begini nih, ya. Ini over treatment, ya udah mulai ada melasma tipis-tipis tuh. Ini setelah kita kerjain, ya. Hidungnya dipindahin sekalian, kantong mata operasi, dan kulitnya saya treatment supaya flek melasmanya menipis dan membaik lagi. Ternyata bisa, gitu, ya. Jadi harusnya jangan diributin, ditanya cara gimana. Ya kan, saya bingung tuh. Malah ngeributin gitu. Harusnya tanya, gimana sih caranya kok dia bisa? Kasih tahu dong, gitu. Ya jangan gengsi, malu-maluin aja. Ilmu tuh harus dibagi, jangan digengsi-gengsiin. Ya nggak ada istilah pelit ilmu, simpen buat diri sendiri, nggak ada.
Kalau nanya pasti saya kasih tahu. Tapi ini nggak nanya, malah menyudutkan gitu. Ya. Malah nyari-nyari masalah. Malu-maluin kampungan caranya. Ya, malah kelihatan kelasnya beda gitu. Bentar ya, saya cari, ini masih banyak sebenarnya fotonya, saya harus cari dulu. Mana dia? Sebentar. Perasaan banyak. Sekejap. Aduh mana aku sungguh. Mana sih? Kok hilang? Aduh, saya harus cari fotonya sih. Bentar. Oke, saya tahu di mana. Nih. Ini beberapa contoh lain ya. Setelah beberapa bulan treatment dan tidak relapse. Jadi progresnya membaik terus. Nih, ya. Dari yang tadinya separah ini, ya dari yang tadi separah ini sekarang udah mulai yang bawah tuh. Yang atas yang sebelum. Ya. Ini masih ongoing, belum selesai, ya, masih proses. Nih. Sebelum dan sesudah. Masih jalan 3-4 bulan nih. Ya. Ini masih jalan 3-4 bulan, tapi lihat perubahannya. Tuh. Ya. Gitu, masih jalan 3-4 bulan, masih jalan 3-4 bulan rata-rata ya. Ini belum final, masih on proses, tapi lihat perubahannya. Ya. Jadi bisa, bukan nggak bisa. Ya, sangat bisa. Tuh. Ya, oke. So, yang saya mau share di sini ternyata bisa. Ya, bisa ternyata, bukan nggak bisa. Nah, jadi sekali lagi buat pasien-pasien yang concern dengan masalah flek melasma dan Anda udah coba ternyata dengan cara di laser di peeling gak efektif, cobain deh dengan metode yang saya kerjain di Beautiful. Ya. Awalnya ketertarikan saya mengerjakan ini tuh karena pasien-pasien yang datang itu bilang pengen dioperasi, dok bisa nggak sih kulitnya dikletekannya ganti kulit baru gitu. Nggak bisa. Ya nggak bisa dengan cara dikletekan ganti kulit baru. Jadi yang bisa kita kerjain diapain? Ya yang bisa kita kerjakan ya diperbaiki. Ternyata bisa pakai prinsip wound healing. Metode yang saya pakai metode wound healing kok. Ya. Nah itu yang saya kerjakan. Tapi tetap dengan menjaga skin barrier, jangan dikletekin dulu. Nah makanya saya selalu bilang pada terapi flek melasma satu yang harus dijaga. Pertama sabar dulu. Karena berobatnya akan lama. Jadi jangan berharap 3 kali ketemu, 4 kali ketemu beres. Nggak bisa. Sabar. Kasih kita waktu 1-2 tahun buat ngeberesin ini. Satu. Yang kedua, jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat skin barrier semakin tipis. Nah ini kan kontradiktif nih pernyataan ini. Karena banyak sekarang kita lihat di TikTok atau di Instagram banyak sejawat yang bikin laser menipiskan kulit kata siapa, ya. Chemical peeling menipiskan kulit kata siapa, gitu. Terserah Anda mau menganut yang mana, tapi silahkan tanya sama pasien. Setelah dikerjakan itu jadi lebih baik atau enggak? Begitu aja, ya. Tanya nih sama pasien-pasien di sini nih, ya. Setelah dipeeling sama di laser, fleknya menghilang atau memburuk? Pasti memburuk. Itu artinya apa? Skin barrier semakin tipis, ya. Semakin dikerjain semakin tipis, ya. Akhirnya semakin nambah dia flek melasmanya. Jadi nggak konsisten tuh kalimat itu, ya. Claiming bahwasanya flek pada pasien flek di laser dan di peeling tuh nggak mengurangi, tidak menipiskan kulit, itu tidak konsisten. Ya buktinya post-opnya responnya jauh lebih berat dan lebih lebar. Oke.
Gitu. Jadi jangan, kalau saya protokol saya, makanya saya tidak memperbolehkan selama 4 sampai 6 bulan itu treatment seperti laser atau peeling dulu. Jangan dulu, stop dulu, istirahatin dulu. Ya, saya bukan bilang nggak boleh laser itu berbahaya, nggak boleh dikerjain, bukan. Pada pasien dengan flek melasma sedang berat, ya, kulit Anda tuh lagi bermasalah, jangan dihajar dengan laser peeling dulu. Jadi istirahat dulu, termasuk krim malam, istirahat dulu. Semua krim-krim yang ada efek eksfoliasi, AHA, retinol, jangan dulu, stop dulu, istirahat dulu, ya. Nanti kalau misalnya skin barrier udah bagus, baru pelan-pelan nanti kita akan kembali ke situ, pelan-pelan. Jadi jangan langsung dengan kondisi udah berantakan langsung disikat, wah, ya, bukannya membaik makin kacau gitu. Oke, terus apa lagi yang harus dikerjain? Jadi tadi satu, sabar. Yang kedua, jangan melakukan tindakan yang memperburuk skin barrier. Ya. Yang ketiga, jaga kelembaban kulit. Nah, menjaga kelembaban kulit ini tentu ya udah mau nggak mau basic skincare. Nah, kalau ngomong basic skincare, ya saya taunya produk yang produk saya gitu. Nah, ini jadi lucu. Ada yang komentar, wah dia kan mau jualan produknya dia. Lah terus masa saya mau jualan produknya kamu? Saya kan nggak ngerti skincare orang lain tuh isinya apa. Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak baca, saya nggak ada waktu buat baca nih. Lo punya skincare atau merek ABC itu isinya apaan. Tapi kalau Gyut yang ini, ya ini kan produk saya tahu gitu. Kalau produk saya tahu isinya apa. Jadi yang saya bisa rekomen ya produk saya, gitu aja. Jadi bukan gara-gara saya mau jualan ini terus saya ngomong begini, enggak gitu. Ya buat Anda yang udah punya skincare, ada punya nih, udah punya pun moisturizer, punya, ngerasa cocok, enak, boleh dipakai, silakan, masalah, ya, gitu. Cuma kalau nanya saya, dokter pakai apa dok? Saya, dok ada rekomendasi nggak? Saya nggak bisa ngomong yang lain karena saya nggak tahu, gitu, ya. Tapi biasanya kalau pasien konsul ke saya sekolah bawa tuh saya baca, oh ini sih harusnya aman bu, nggak ada zat-zat aktif yang berbahaya, gitu. Jadi fine, nggak apa-apa, nggak ada larangan nggak boleh pakai merek lain selain Gyut, no, boleh aja. Yang penting jangan yang sifatnya menipiskan kulit. Nah, hati-hati dengan krim malam. Krim malam jangan dulu, ya. Nah, kadang-kadang krim malam ini yang namanya brightening krim, dark spot removal, yang gitu-gitu tuh saya sih nggak ngebolehin dulu, stop dulu. Nanti kita nyampe ke sana. Nanti ada saatnya kita akan ke sana. Gitu. Terus apa lagi? Nah, itu yang Anda kerjain. Jadi yang menjadi tanggung jawab pasien, satu, sabar karena berobatnya lama, nggak bisa buru-buru. Yang kedua, jangan dicampur-campur treatment yang saya kasih dengan treatment dari tempat lain supaya gampang evaluasinya dan konsisten. Yang ketiga, ya skincare tadi, skincare basic, ya. Pakai skincare basic cukup. Ya, boleh ditambahin olive oil malam atau dan minum kolagen malam, ya. Itu bagus buat mempercepat healing proses. Nah, di luar itu baru kerjaan saya di klinik nanti, ya Anda harus datang ke klinik per 2 minggu sekali. 2 minggu sekali datang buat dikerjakan nama treatmentnya T-plasma. Ya, T-plasma ini adalah tindakan yang bisa diambil, jadi mirip kayak PRP lah tindakannya, ya. Nah, cuma perbedaannya nanti waktu cara kita injeknya itu beda, levelnya itu beda. Ada beberapa yang harus dipatuhin gitu. Nah, ini yang kita kerjakan ke pasien selama per 2 minggu dalam 4 sampai 6 bulan ke depan. Ini yang akan memperbaiki skin barrier yang udah rusak, ya. Nah, prinsip ini saya ambil dari mana? Dari wound healing. Gitu. Jadi itu yang kita kerjakan, membaik gitu. Ya. Malah pada flek ringan itu biasanya fleknya ikut cepet jadi halus tuh. Jadi cepet pucat, samar hilang. Nah, pada yang sedang berat, nah ini butuh waktu, sabar. Ya. Pada yang sedang berat ini butuh waktu, jadi harus sabar, nggak bisa buru-buru. Nah, sekali lagi yang agak repot. Jadi karena kita udah ngobrol begini, ya ini saya jadi cerita cikal bakal saya jadi kepikiran gimana kalau kita bangun, kita bikin klinik khusus melasma. Ya, wah rame lagi tuh. Itu beberapa sejawat-sejawat di luar, wah pantas dia ngomongin ternyata dia mau bikin klinik melasma. Ide klinik melasma itu muncul justru belakangan karena banyak pasien yang nge-DM saya tuh sehari itu ada ribuan yang nge-DM. Ya. Itu pada nge-DM nanyain, dok di tempat saya nggak ada beautiful, jadi saya nggak bisa treatment T-plasma pakai cara beautiful, gimana dong, susah jauh bla bla bla. Nah dari situ bisa kepikiran apa kita bikin aja ya, karena klinik itu simple, kecil, setupnya nggak ribet gitu.
Wow, mulai mikir ujung-ujungnya duit. Aduh, ampun deh ya, picik banget pikirannya. Anda bikin klinik boleh, saya bikin klinik nggak boleh, kan konyol gitu. Ya, apa bedanya? Sama hak lo sama hak gue gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong urusan nyari duit, gue mendingan operasi ya. Kalau urusan nyari duit, saya mendingan nyari duitnya dari operasi daripada ngurusin beginian gitu. Jadi udah deh ya, jangan melebar kemana-mana, jadi norak gitu, jadi kampungan. Saya nggak mau terlibat di flexing dan lain-lain. Itu bukan, it's not my type, my character ya. So kira-kira demikian ya, kira-kira demikian. Jadi itu yang saya kerjakan. Nanti setelah 4 bulan 6 bulan setelah T-plasma per 2 minggu, baru kita akan menilai kondisi kulitnya seperti apa. Biasanya yang terjadi adalah kulit menjadi tidak sensitif, kemerahan hilang, terus mulai mencerah kulitnya. Fleknya belum hilang ya, karena memang kita belum masuk ke tahap pemecahan flek. Baru tahap memperkuat skin barrier gitu ya. Nah, sekali lagi, tujuan kita berobat flek melasma adalah supaya perbaikan kulitnya jadi lebih baik. Kalau teknik yang dikerjakan itu hanya membuat kulit bagus 2 minggu 3 minggu, terus nanti timbul flek lebih banyak lagi, artinya nggak oke dong caranya ya. Nah, yang saya bingung, udah tahu bakal begitu kok masih dikerjain, kan konyol ya. Itu konyol banget sih ya. Sampai ada pasien saya cerita, dokternya yang ngomong, nah ini nggak tahu, sekali lagi ini adalah cerita dari pasien. Dokternya ngomong, ya flek melasma memang begitu bu, nanti kita kikis dulu, hilang, nanti akan timbul lagi, jadi kikis lagi, timbul lagi, kikis lagi. Sampai bego dong gitu, sampai mati dong gitu ya. Ya jangan begitu dong gitu. Kalau emang nggak bisa, mendingan jangan dikerjain gitu. Kalau emang nggak yakin bisa ngeberesin, mendingan jangan dikerjain kan gitu. Tapi kalau emang yakin bisa, ada caranya, progresnya baik, ya kerjain. Nah, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Nggak usah melebar ke urusan, wah dia kan dokter bedah plastik, ngapain dia ngurusin beginian. Ya, Bu lihat ya, browsing di luar negeri, dokter bedah plastik banyak yang ngurusin flek melasma. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang saya kerjakan juga, saya protokol nggak pakai ilmu kalian kok, saya pakai ilmu saya sendiri gitu. Saya pakai ilmu bedah plastik gitu. Dan mostly pasien yang datang ke saya yang udah kemana-mana ngerasa nggak efektif gitu, jadi dia nggak mau kembali ke Anda, mungkin nggak tahu saya ya. Gitu. Saya nggak mau sebut nama gitu ya, tapi semua nama ada kok, semua nama kliniknya lengkap, semua saya tulis di status pasien. Dia ngapain aja, kemana aja, berapa kali, apa yang dikerjain, bayarnya berapa, semua ada. Tapi nggak pernah saya buka. Kenapa? Karena nggak penting gitu. Tujuannya bukan buat ngejelekin siapapun gitu ya. Tapi yang harusnya menjadi critical point adalah, oh berarti secara prosedural ada yang harus ditinjau ulang nih. Kalau selama ini apa yang dikerjakan gak efektif, gitu dong harusnya ya. Bukan malah ribut masalah yang melebar yang nggak penting gitu ya. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan mengerjakan suatu prosedur karena ngejar setoran buat nutup cicilan ya. Kerjakan karena memang ada indikasinya. Karena ada yang jualan paket laser sampai 50 juta pakai sepuasnya, itu apa-apaan sih ya. Itu kan ngerangsang orang kan berpikir, oh laser itu bagus buat ngalusin kulit, oh kalau gitu pakai sering-sering aja karena nggak mau rugi, udah bayar 50 juta. Ada itu ya, ada yang begitu gitu. Jadi sekali lagi, karena itulah ya, jadi karena saya ngelihat sebenarnya treatment buat ngeberesin skin barrier yang rusak ini nggak terlalu ribet sebenarnya, gampang, setupnya gampang. Baru belakangan kita kepikiran dia juga sih, kalau pasien-pasien yang jauh dari beautiful, dia pakai skincare doang nggak akan beres. Jadi memang harus skincare plus treatment yang T-plasma dan lain-lain itu tadi. Nah itu buat ngejalanin itu kan butuh klinik ya, karena nggak bisa kita kirim obatnya dia colok-colok sendiri kita. Makanya saya kepikiran, apa saya bikin aja ya klinik beautiful, klinik flek melasma. Ya niatnya tuh mau ngebantuin gitu ya. Nah nanti yang kerja juga bukan saya ya. Kita akan merekrut dokter umum atau dokter kulit yang memang sejalan dengan pemikiran saya, silakan bergabung gitu. Jadi itu yang mau kita kerjain. Tujuannya untuk mendekatkan servisnya ke
pasien-pasien gitu. Sekali lagi kalau buat urusan duit, saya mendingan operasi ya. Ngurusin beginian nggak ada apa-apanya dibandingkan operasi. Jadi kalau buat lo mikirnya ini cuma sebatas duit, aduh picik banget. Ya cukup lah, saya udah punya cukup, more than enough gitu ya. Jadi bukan ke arah sana gitu. Oke?